Gubernur konten lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Salam kenal Ti Dimas ka Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan bisa patepung sareng Dimasnya. Dimas hoyong pisan patepung sareng KDM Kang Deddy Mulyadi. Gubernur DKI ya, tentunya gubernur tingkat 1 ini ya. Saya bilang terlalu gegabah. Mohon maaf ya Pak Anung gitu ya. Menurut saya emang terlalu dungu, terlalu bodoh Anda. Pesan khusus buat para pembegal Revan, anak suku Baduy Dalam yang beberapa waktu lalu ngalamin sesuatu yang benar-benar tidak mengenakan. Kalian rampas duitnya, kalian juga ambil madunya tanpa bekerja keras. Itu anak jalan kaki jauh sambil menjaga adat istiadat, nggak minta-minta, bekerja secara halal, jualan mencari sesuatu yang halal. Dan kalian nggak mau kerja keras, tapi dengan seenaknya mengambil hak orang lain. Maka insya Allah tidak akan ada keberkahan dari apa yang kalian dapatkan. Nah, kejadian Revan, anak suku Baduy Dalam ini menjadi sebuah pelajaran sangat penting bagi orang-orang yang memang mau bekerja keras. Lihat bagaimana cara Allah memberikan rizki, walaupun dengan cara harus pembegalan, kemudian ada sakit, tetapi ternyata jalur rizkinya bertambah, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan semoga untuk Revan ini cepat sembuh dan sehat kembali. Gubernur DKI Jakarta udah klarifikasi kalau rumah sakit itu menolak Revan bukan gara-gara nggak punya KTP, tapi gara-gara terkendala masalah bahasa, Cana. Oke, mungkin Baduy punya bahasa sendiri yang nggak semua orang ngerti. Tapi maksud gue gini loh, untuk semua rumah sakit gitu kan, bisa nggak sih kalau ada pasien urgent yang datang, itu jangan dulu diwawancara gitu, tapi kasih dulu pertolongan pertama. Apalagi si Revan ini kan jelas ya, dia tuh sakit apa, lukanya gimana gitu kan kelihatan gitu kan. Harus ambil tindakan apa, itu kan langsung gitu kan kelihatan harusnya ya. Masalah misalnya identitasnya itu siapa, atau misalkan kronologinya gimana, bisa nggak sih menyusul aja gitu. Karena nggak semua pasien urgent itu pasti datang diantar sama keluarganya. Menurut gue pribadi gitu ya, kalau misalkan ada rumah sakit yang menolak pasien urgent hanya karena kendala identitas, biaya, atau misalkan kendala bahasa, menurut gue kurang make sense aja gitu. Terkecuali kalau ditolaknya itu gara-gara alat kurang memadai, nah itu baru gue bisa ngerti. Blunder banget apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI tentang penolakan rumah sakit terhadap Revan, saudara kami dari Baduy Dalam. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Daripada beralasan karena bahasanya ini, maka terjadi hambatan itu maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya karena bahasanya ini itu apa? Tidak bisa dimengerti. Pak, tidak bisanya Revan berbahasa Indonesia. Ini kalau nggak bisa ya, pihak rumah sakit itu tahu Revan datang tuh dengan luka, dengan darah di tangan, ngucur darahnya. Itu udah ngerti, itu udah bahasa yang jelas tuh, bahwa Revan ke sana butuh pertolongan, butuh pengobatan. Pasti paham kan? Ini mah jelas-jelas ditolak Pak, karena ditanya KTP, ditanya kartu keluarga nggak ada, terus diarahkan ke rumah sakit lain, ya kan? Itu nolak bukan namanya? Itu nolak. Udah, daripada beralasan yang justru jadi blunder, lebih baik ya diakui dan minta maaf. Untung ada rumah sakit lain yang mau dan bersedia dengan sukarela menangani masalah Revan ini nih. Jadi saya nggak harus ngomong bahwa rumah sakit itu benar-benar bisnis pengobatan untuk orang sakit. Nggak ada sisi kemanusiaannya, nggak ada. Untung masih ada loh rumah sakit yang mau nerima Revan. Jadi mungkin ya cuma rumah sakit itu aja sih yang nolak. Ini nolak Pak, nggak usah pakai alasan ini itu. Ini nolak, serius ini nolak. Kan harusnya mah ya ngelihat luka nih, ngucur nih, walaupun misalnya Revan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa dimengerti, obatin aja dulu, rawat aja dulu sebagaimana mestinya, baru setelah itu ditanyain tuh KTP kakak. Nah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tuh bahwa suku Baduy Dalam itu dimaklumi tidak memiliki KTP dan kartu keluarga gitu Pak.
Apalagi Repan itu untuk sekedar ngasih tahu nama saya Repan, saya luka, saya dibegal, tolong obati saya, itu bisa ngomong kayak begitu. Lagian Repan juga lagi dagang madu ke Jakarta, otomatis dia bisa berbahasa Indonesia. Sedikit banyak dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau alasannya adalah kendala bahasa, nggak masuk akal. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Anda melakukan blunder besar, kesalahan besar. Seorang pejabat publik kok melakukan klarifikasinya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya, Anda mengatakan bahwa pemuda Baduy yang mengalami pembegalan di Jakarta itu ditolak oleh rumah sakit karena kendala bahasa. Aduh, Bapak ini lucu sekali, Bapak ini. Ini lucu sekali, lucu ngeri. Ya? Ini loh Bapak, ini analogi yang saya buat ini ya Bapak ya. Banyak sekali orang di luar sana itu membantu kucing ya yang sedang sakit, anjing di tempat sampah itu. Mereka tidak pakai komunikasi itu binatang loh. Ya. Itu binatang ya. Ini manusia ini yang kena begal. Manusia tidak perlu paham komunikasi, dibantu saja. Bagaimana seorang gubernur mengatakan seperti itu ya? Bapak kurang istirahat mungkin ya sebelum melakukan klarifikasi seperti ini gitu. Tolong Pak ya, jangan buat masyarakat itu tambah sakit hati gitulah dengan pejabat itu. Membantu orang itu tidak perlu paham bahasanya, tidak perlu itu. Alasan macam apa seperti itu? Ya. Bantu ya, bantu saja. Itu. Tidak perlu dia harus paham bahasanya ini itu, tidak perlu. Aduh, gubernur begini ini. Tidak, aduh, ini DKI Jakarta Pak ya. Miniaturnya Indonesia ini ada di Jakarta. Kalau di ibu kota negara aja model ini pelayanannya, bagaimana di daerah-daerah gitu? Masa kita harus paham dulu bahasanya baru kita bantu orang? Kalau dia mati di situ, kan nggak lucu. Alasannya ya karena kami nggak paham bahasanya, makanya kami tidak melayani dia. Aduh. Ini lihat Pak analoginya tadi tuh. Coba dipikirkan baik-baik. Banyak sekali orang baik di luar sana itu. Lihat kucing yang sakit di tempat sampah atau anjing di tempat sampah, mereka bantu. Mereka tidak tanya dulu kau dari mana, kau pakai bahasa apa. Aneh-aneh. Tolong ya, tolong Pak Gubernur, coba hal-hal gitu kalau sebelum tampil ke publik dipertimbangkan baik seluruh aspek komunikasinya itu gitu ya. Jangan sampai mencederai hati masyarakat gitu. Ya. Nah, itu anak kecil itu menangis tuh. Nih. Pasti mamanya bantu itu. Mamanya pakai asumsi aja gitu memahami bahasanya itu. Dan tidak penting itu memahami bahasanya. Itu. Salam hormat Pak Gubernur. Kenapa manusia kota yang punya pendidikan ya, ini aku yakin banget ini yang ngebegal juga minimal dia punya pendidikan dasar, gak malu gitu ya ngebegal bocah yang jualan madu dengan tampilan ini pasti orang Jakarta tuh tahu lah kalau yang kayak begini tuh udah pasti orang Baduy. Kalau kita lihat nih dari ikatan kepalanya tuh dia warna putih, berarti dia warga dari Baduy Dalam. Berarti kalau Baduy Dalam ya emang dia nggak punya KTP. Kalau Baduy Dalam itu ya ke kota udah pasti dia nggak boleh naik kendaraan, pasti dia jalan kaki yang butuh waktu tuh berhari-hari buat sampai Jakarta. Sama satu lagi, ini pihak rumah sakit tuh kayak nggak punya hati banget gitu ya. Kayak nyawa orang tuh nggak lebih mahal daripada KTP, nggak lebih penting daripada KTP. Gak bisa pengecualian apa gitu ya. Aman ya, ternyata nggak aman Jakarta untuk anak-anak dan masyarakat yang tinggal di Jakarta. Kemarin hari Minggu ada anak dari suku Baduy bernama Repan mengalami pembegalan di Jalan Pramuka. Tangan kirinya kena bacok, berdarah-darah, 3 juta uang yang dipunya diambil oleh pelaku. Madu dan kerajinan tangannya untuk dijual untuk mencari nafkah itu diambil oleh pelaku. Yang miris adalah Repannya mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat dan tidak ada yang menolongin. Perkara Repan tidak punya KTP. Mohon maaf nih, saudara-saudara kita yang di suku Baduy ini emang nggak punya
KTP. Akhirnya Repan harus jalan kaki dari Jalan Pramuka ke Tanjung Duren untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit tersebut. Ngemiris banget, mau sampai kapan pembegalan yang terjadi di Jakarta ini menjadi momok yang menakutkan untuk masyarakat, dan sampai kapan Jakarta tidak aman untuk anak-anak. Karena kasus Repan ini satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di Jakarta. Kekerasan terhadap anak, penculikan terhadap anak, dan masih banyak hal yang lainnya. Tolong buat Bapak Pramono, Bang Dul, tolong ini diperhatikan. Dan buat Bapak Menteri Kesehatan kita, mau sampai kapan fasilitas rumah sakit atau rumah sakit yang ada di Indonesia ini memberikan pertolongan pertama kepada para korban itu melihat administrasinya dulu. Karena BPJS dan KTP bukan syarat untuk Parah banget Pramono Anung lah. Orang Baduy dibegal, luka, pergi ke rumah sakit, ditolak sama rumah sakit. Pramono Anung bilang, saya sudah cek di rumah sakit, ternyata itu nggak ada salah pahamnya. Salah pahamnya cuma di komunikasi bahasa. Jangan-jangan ini Pramono Anung ki duwe pikiran ora jane. Wong rumah sakit dulu oke wong terluka, kudune ndang ditulungi yo. Ojo digaluki KTP se, tulungi se. Wong rumah sakit kuwi kan intine kan nolong wong-wong sing butuh pertolongan. Lagi dijaluki KTP, terus alasane bahasa. Lho, wong Banten ki wong Indonesia lho. Mosok toh ora dilayani. Rasane wong Banten kaya apa jalek wargane di ngonoke. Terluka lho, dibegal lho. Ngeri. Indonesia sekarang nggak baik-baik saja. Rumah sakit di Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ya, perihal tentang orang Baduy yang terkena begal, luka di bagian tangan, kemudian minta pertolongan pertama di rumah sakit, ditolak dengan alasan tidak punya KTP. Kemudian Gubernur DKI memberikan satu statement ya yang viral di kalangan media sosial. Ya, dia mengeluarkan statement bahwasanya terkendala masalah bahasa. Betul ya? Terkendala masalah bahasa. Padahal ketika diajak ngobrol sesama orang Baduynya atau diajak ngobrol dengan orang yang ingin menolongnya, lancar bahasanya. Ya, berarti Pak Pramono di sini tidak menerima detail ya aduan dari lapangan. Ya, karena berbeda nih, bertolak belakang antara di lapang dengan ucapan gubernur. Di lapangan dasarnya tidak punya KTP kemudian ditolak. Ya, Gubernur DKI melakukan statement karena bahasa. Artinya di Indonesia atau khususnya di Jakarta masih ada rumah sakit yang mendeskripsikan orang miskin, orang tidak punya identitas, tidak mendapat pelayanan. Karena orang Baduy secara adat itu tidak punya KTP. Ya, harusnya di sini pihak rumah sakit, saya katakan oknum perawat di rumah sakit harus memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Ya, terlepas dia punya KTP ataupun tidak punya KTP, ya, terlepas dia orang mana, ketika dia membutuhkan pertolongan silakan berikan pertolongan pertama. Saudara-saudara kita dari Baduy itu nggak pernah bikin masalah. Tapi Bapak mohon cager ya. Iya Pak. Apa namanya? Relanya. Iya. Perhatian. Kami sudah perhatian banget. Sudah bagus ya. Semangat Bapak ya. Iya. Kalian tahu Revan warga Baduy yang ditolak di rumah sakit Jakarta ketika dia dirampok atau dibegal di Jakarta. Ini sungguh tragis ya, karena rumah sakit yang ada di ibu kota menolak
suku Baduy. Penolakan tersebut karena Revan tidak mempunyai KTP atau berkomunikasinya kurang lancar. Hal ini sebenarnya tidak menjadi alasan. Karena apa? Jelas bahwa Revan mengalami luka dan harus segera ditangani dengan cepat. Saya menyayangkan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan tidak ada penolakan hal tersebut. Nah, karena ada komunikasi yang kurang atau tidak dipahami oleh pihak rumah sakit, itu menjadi alasan. Ini alasan yang konyol untuk saya. Bayangkan Sobat AN, di ibu kota saja rumah sakit saja bisa menolak orang yang sedang terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, ya tadi kita sudah menyaksikan yang mana karena dia membantah tentang gak apa-apa dirinya gubernur konten ya, tapi ya bermanfaat bagi orang ya, uangnya gitu ya, hasil dari kontennya. Terus ya tadi kita lihat sendiri ya bahwa di Jakarta sedang terjadi yang kurang enak untuk warga Baduy, teman-teman ya. Dan kita sebagai manusiawi ya, sebagai punya sifat hati nurani ya, punya ya rasa empati, teman-teman ya, karena saudara kita sedang sakit, berobatnya ditolak ya, teman-teman. Itu sungguh miris ya, teman-teman ya. Makanya netizen nggak tinggal diam ya, dan ya langsung membela warga Baduy tersebut. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.